Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast Kang Osi, Kang Omah Demokrasi. Ya, hari ini hari Selasa 6 Agustus kita bisa bertemu kembali ya dalam pembicaraan hangat nanti. Bahwasanya nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan bagaimana terkait dengan ad hoc PPK dan juga PPS. Nah, teman pemilih, kita hari ini sudah menghadirkan bintang tamu kita, dan nanti juga saya akan memandu sebagai host ya. Perkenalkan, nama saya Wahbud Najib. Saya juga selaku divisi SDM Farmas di PPK Kecamatan Taman, dan di sebelah saya sudah hadir Pak Teguh nih. Pak Teguh ini juga rekan saya dalam PPK. Beliau mengaku divisi hukum dan pengawasan. Bagaimana kabarnya Pak Teguh? Alhamdulillah baik dan sehat, Mas. Alhamdulillah ya. Jadi tadi perjalanan dari sini cukup lancar ya? Alhamdulillah lancar, 5 menit sampai 5 menit sampai, tidak ada kendala. tidak ada kendala. Karena emang di Kota Madiun ini relatif Geografisnya relatif kecil, ya, sehingga akses kemana-mana itu cepat. betul ya. Dari KPU ke kecamatan, dari kecamatan ke KPU, atau mungkin dari rumah pemilih ke kecamatan, semua terjangkau. Siap. Betul ya. Ini Pak Teguh, ini kita akan berbicara tentang flashback pengalaman mungkin, kemudian di dalam tahapan kepilkadaan. Kalau di bulan April kemarin tanggal 23 sampai 27 ada pengumuman terkait dengan pendaftaran ad hoc di tingkat PPK dan PPS. Nah, tentu karena ini sudah menjadi PPK, kita bisa sharing dong pengalaman-pengalaman itu seperti apa. Waktu awal mengetahui informasi itu ada kira-kira apa dari media sosial atau mungkin dari informasi lain? Jadi mungkin untuk perekrutan kali ini dibandingkan dengan dulu sebelumnya kan saya sendiri juga sudah di badan ad hoc sudah lama, mulai dari tingkat KPPS, kalau dulu itu namanya PPL, pengawas pemilu lapangan, kalau sekarang BKD juga pernah, kemudian juga di PPK juga pernah. Ini lebih mudah karena semua pengumuman itu sudah tersebar secara masif baik di media sosial maupun di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan, sehingga orang itu bisa langsung membaca, bisa langsung mengikuti dan mendaftar. Dan semua punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Iya iya. Kalau saya baca-baca itu di PKPU ataupun kalau PKPU 476 2024 atau KPT 475 itu juga menjelaskan metode seleksinya itu adalah terbuka ya. Dan terbuka artinya juga tidak ada yang ditutup-tutupi. Betul Pak Teguh? Betul iya. Ya. Artinya kalau mungkin ada nanti di luar sana entah oknum lah Pak ya, yang kemudian juga memberikan statement yang kurang pas ya, artinya kan sebagai yang mengalami sendiri Pak, apakah memang benar-benar terbuka atau sesuai dengan apa yang menjadi asumsi oknum tadi? Terima kasih. Kaitannya dengan masalah keterbukaan, sebelum masalah itu kita sampaikan. Sebelumnya waktu di pileg kemarin saya kan juga menjadi juga peserta pendaftar di PPK, walaupun sebelumnya itu ada pengalaman di PPK, ternyata toh tidak lolos juga, sehingga menjadi PPS. Artinya keterbukaan ini dan semua orang saya yakin punya porsi yang sama lah untuk mendaftar untuk bisa menjadi badan ad hoc itu. Nah, untuk pengumuman sudah saya sampaikan di depan tadi bahwasannya sudah tersebar secara masif. Kemudian juga ketika kita melakukan pendaftaran, di sana juga ada istilahnya tanda terima berkas. Bahkan ketika kita masuk di siapa, ketika ada berkas yang belum tercukupi, itu juga diingatkan. Artinya semua punya porsi yang sama lah untuk bisa lolos di administrasinya. Kemudian dari administrasi nanti juga ada CAT, di mana CAT itu kita langsung mengerjakan sendiri soalnya, mengetahui nilai soalnya, mengetahui nilai apa yang sudah kita kerjakan, dan ketika nanti diumumkan, ketika nilai kita tidak sesuai dengan apa yang diumumkan, itu bisa menjadi sarana protes kita ke penyelenggara. Dan semua kemarin insya Allah alhamdulillah transparan. Betul. Dan artinya ketika itu pun disampaikan, KPU Kota Madiun juga tetap memakan prinsip transparansi gitu ya, tidak ada yang ditutupi. Nah, ini juga sebagai ini selaku divisi sosdiklik, ini juga menjadi materi pendidikan buat mungkin saya pribadi dan juga teman-teman di rumah ya. Artinya ketika ada isu-isu yang kurang sesuai, itu coba di cross check dulu ya, apakah betul isu itu
terjadi atau hanya sebatas sensasi yang ada di luar. Betul. Dan untuk ini pemula di dalam proses penyelenggaraan pemilu jangan nggak usah khawatir untuk nantinya bisa mendaftar karena bukan jaminan pengalaman itu untuk diterima. Apalagi kalau kita lihat semua tahapan-tahapan pemilu sekarang itu sudah mengandalkan yang namanya IT dan sebagainya. Dan itu penguasa penuhnya itu anak-anak muda. Iya, betul. Ya, jadi untuk yang anak-anak muda mungkin merasa nih rendah hati boleh. Ya. Tapi kalau rendah diri apalagi pesimis, nah itu apalagi sudah mau daftar, aduh gak pengalaman dan sebagainya ini jangan. Iya, barangkali kalau eranya tidak seperti itu sekarang. Sudah daftar, datang ke lokasi, mau tes, lihat ada yang sudah pengalaman langsung minder, balik kanan. Enggak begitu Pak. Toh dan itu terbukti ketika formasi di BPK dan BPS sekarang ini itu mayoritas itu justru anak-anak muda yang benar-benar baru, tapi mereka mau menyesuaikan dengan apa yang ada di KPU. Dengan catatan tetap harus memedomani dan berusaha mempelajari. Oke. Ini Pak Teguh, ini dari tahapan pengumuman bulan April, kemudian di bulan Mei tanggal 16 tepatnya itu pelantikan, artinya sudah ditetapkan dan juga sudah dilantik, melekatlah tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai PPK. Nah, sekarang sudah masuk ke bulan Agustus. Artinya ada tahapan-tahapan yang sudah kita jalankan. Nah, menurut Pak Teguh sebagai yang sudah memegang tanggung jawab itu, kira-kira sejauh ini ada nggak sih kendala-kendala atau mungkin tantangan-tantangan yang itu sudah disikapi atau mungkin akan terjadi tapi sudah ada planning untuk penyikapannya itu? Iya, kalau kendala tentunya di semua bidang itu mesti ada. Cuma bagaimana kita nanti mensiasati agar itu tidak menjadi suatu kendala. Ketika kita ditetapkan pun dari awal sudah ada yang namanya tahapan pemetaan TPS. Itu kan sudah kita lakukan dan dengan jeda waktu yang ada, dengan regulasi yang ada, kita juga harus sudah menyelesaikan itu. Dan alhamdulillah juga sudah tuntas. Pun juga ketika pelantikan di Pantarlih itu kan besoknya juga langsung coklit kan, artinya kita harus running dengan waktu yang ada untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara di bawahnya agar pelaksanaan tugas itu benar-benar berjalan dengan sesuai yang ada di aturan yang ada di tahapan juga ya, tidak sampai over kan. Betul. Nah ini sekaligus juga saya mengajak buat para peserta ataupun para penonton nih, teman pemilih dimanapun Anda berada. Jadi ini tahapan sudah berjalan, informasi-informasi terkait tahapan itu penting sekali. Betul. Ya, karena kita sama-sama bertujuan untuk mensukseskan pilkada di 2024. Dan sekarang ini kan tahapannya kita kan di daftar perbaikan pemilih, dan ini krusial sekali karena memang perlu keaktifan daripada stakeholder yang ada untuk memantau apakah yang bersangkutan itu sudah terdaftar di daftar pemilih atau belum. Dan itu sangat kita butuhkan artinya keaktifan daripada masyarakat ketika dicek DPT-nya belum masuk, monggo bisa lapor ke BPS di tempat yang bersangkutan. Oke, diharapkan berarti masyarakat juga proaktif penyelenggaraan itu memaksimalkan tahapan, kemudian masyarakat juga dengan informasi yang ada. Betul, iya, nggak boleh AB. Kadang-kadang kan orang AB, nggak peduli terdapat rendah, tapi ketika nanti waktu hari H ada pengurangan suara, mereka sudah kebingungan, belum terdaftar dan sebagainya. Walaupun KPU sendiri juga ada regulasi, ketika tidak terdaftar di DPT itu masih bisa menggunakan KTP. Betul. Tapi ya KTP setempat. Ini Pak Teguh, ini mumpung nih banyak yang nonton ini, mau memilih ya. Kalau ada yang pengen tadi mengecek saya sudah terdaftar atau belum, langkah-langkah seperti apa? Oh iya, sekarang sudah mudah guys, semua online itu bisa dicek di DPT online. Cek di DPT online. Kita masukkan NIK. Kalau kita sudah terdaftar di sana itu sudah muncul. Kita ada di TPS mana itu ya sudah. Iya. Nih buat teman-teman pemilih ya, bisa sekarang mungkin atau nanti pas longgar klik Google Chrome-nya, browsernya, ketik cek dptonline.com, enter mesti keluar. Iya. Yang dimasukkan apa cepat itu? NIK itu penting. Iya. Sangat mudah sekali. Nanti langsung keluar hasilnya, bisa dicek. Nah kalau kemudian ini Pak Teguh, mungkin mayoritas anak muda kalau bicara cek online atau cek DPT online tadi itu cukup gercep lah gitu ya. Tapi mungkin ada yang orang tuanya atau mbahnya yang foto deh, ya kan pelatih
Kalau masalah gimana? kalau masalah ya gini, kita kan sekarang ada di dua dunia ya. Dunia yang satu ini di medsos yang memang dikuasai oleh anak muda dan juga yang di manual ya. Nah untuk yang menyisir hal-hal semacam ini kan sudah kita siasati bahwasannya di tingkatan BPS itu sosialisasi sudah sangat masif di pertemuan RT RW terkait dengan daftar pemilih ini. Artinya boleh tanya ke anaknya, boleh ngecekkan boleh. Kalaupun mentok anaknya lagi kerja atau lagi sekolah, bisa ke PPS juga di kelurahan masing-masing lah ya. Betul. Kita tolong dong ini dicekkan, saya sudah betul iya. Kan kita prinsipnya KPU melayani. KPU melayani. Jadi insya Allah tidak akan ada penolakan karena prinsip layanan dan gitu. Kita tadi juga Pak Teguh menyinggung terkait dengan PPS. Kalau PPK setahu saya tanggal 16 Mei, kalau di PPS itu tanggal 26 masalahnya. Iya. 26. Benar ya? Oke. Itu PPS itu di bawah PPK ya. Kepanjangannya Panitia Pemungutan Suara. Nah, ini saya juga selaku divisi SDM yang waktu itu membidangi mengkoordinir untuk bagaimana terpenuhan pendaftar itu cukup luar biasa Pak. Jadi antusias masyarakat itu luar biasa. Mulai dari perekrutan PPK, PPS, Pantari itu kan kita lihat sekali antusias masyarakat yang luar biasa. Kalau dulu mungkin bingung cari orang, sekarang malah bingung milih orang. Dulu bingung cari orang, sekarang bingung ini milihnya karena semuanya bagus-bagus. Iya bagus-bagus. Saking bagusnya bingung juga gitu. Oke. Selaras dengan PPK dan PPS tentu punya tugas wewenang tentang usaha masing-masing. Kunci daripada berjalannya penyelenggaraan di dua level yang berbeda ini seperti apa Pak? Trik dan tipsnya. Saya yakin untuk penonton podcast Kang Osi ini nggak cuma dari Kota Madiun juga, mungkin dari luar kota akan melihat, oh saya PPS nih, oh ini penting ilmu bagi saya menggunakan. Dan tentunya memang ada hubungannya di antara PPK dengan PPS. Nah untuk menyelaraskannya kami dari PPK itu senantiasa melakukan koordinasi terkait dengan tahapan-tahapan yang berjalan sehingga ada keselarasan gerak dan langkah antara PPK dan juga dengan PPS. Baik di semua tahapan itu sebisa mungkin kita selalu melakukan rakor-rakor terkait dengan tahapan-tahapan yang kita jalani saat ini. Oke, artinya dengan strategi seperti itu diharapkan nanti kalaupun ada masalah itu bisa segera teratasi. Kalau tidak ada masalah, ya alhamdulillah. Nggak perlu dibuat masalah juga. Kalau masalah juga ada kalau gitu. Oke, teman pemilih dimanapun Anda berada, untuk sesi ini kita cukup dulu ya. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita bahas dan disampaikan dengan tujuan edukasi dalam sosialisasi pendidikan pemilih juga. Tapi yang jelas buat teman-teman pemilih semua, kalau ingin info-info lebih lanjut, lebih lengkap, jangan lupa ya di subscribe YouTube-nya KPU Kota Madiun. Ikuti terus podcast Kang Osi Omah Demokrasi. Nah sebelum kita akhiri ini ada jargon masuk tagline juga. Jadi untuk Kota Madiun masuk wilayah Jawa Timur itu kita punya jargon atau tagline-nya adalah Pilgub Jatim seneng bareng, orang nyoblos orang jas ya. Oke, sebagai penutup nanti kita akan ucapkan itu dan kita bisa akhiri. Terima kasih atas segala perhatian dan atensinya. Kita ucapkan bersama-sama ya. Teman pemilih bisa bareng-bareng mengikuti Pilgub Jatim senang bareng Pilwakot orang nyoblos orang jas. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.